bin Zubair yang biasa meriwayatkan dari Aisyah. Maka di sini biodata dan biografi dari Umar bin Abdul Aziz. Maka dengan ini selesailah masalah dari fasal an-niyah. Maka selesai dari sifat yang pertama tentang niat yang merupakan ada 5 pasal ataupun 5 masalah. Lalu agar kita tidak membuang waktu, karena the time is money, the time is knowledge, waktu adalah uang bagi bisnismen dan waktu adalah ilmu bagi para penuntut ilmu dan pengajar, maka kita tidak waste the time, tidak buang waktu, kita masuk kepada al-faslu tsani, pasal yang kedua, as-sahur. Maka dari sifat yang akan kita ambil sekarang, bagaimana sifat sahur Nabi Muhammad SAW di pasal yang kedua ini setelah pembahasan sifat puasa. Bismillah. Maka pasal yang kedua, barakallahu fikum, as-sahur. Apa itu sahur? Maka sifat yang kedua adalah as-sahur. Diambil ma'hud as-sahur, dia adalah masdar. Diambil dari as-sahar. Dan as-sahar kubail subuh. Keadaan sangat gelap dan larut yang sangat malam sebelum fajr. Maka puncak dari malam itu di saat menjelang adzan yang kedua. Maka dia dinamakan as-sahur, adalah sebelum fajr. Maka Al-Arab mengatakan laqaituhu saharon ida aradta bihi sahara lailatak wasahur bi fathis sin wa huwa ma yatasaharu bihi minat ta'am. Dan yang kedua, as-sahur akhirnya dimutlakkan kepada apa yang dia makan di malam hari sebelum fajar, mendekati fajar untuk diniatkan puasa, dimutlakkan juga kepada sahur. Maka kalimat sahur ada 2 makna. Pertama, as-sahur dari segi waktu, dia adalah waktu sebelum fajar. Jika dikatakan laqaituhu saharon, aku menemui dia di waktu sahur, maknanya di waktu sebelum fajar. Dan juga kalimat sahur bisa dimutlakkan kepada makanan, maka bisa kalian mengatakan tafaddal khudus sahur au kulu sahurak, kulu sahurak, makanlah makanan sahur kamu, atau ambil makanan sahur ini. Maka dimutlakkan juga sahur kepada makanan. Oleh sebab itu antum, ayo ambil sahur. Ambil sahur, kembali kemana makna sahur? Ke makanan. Bukan ke waktu. Ambil sahur maknanya waktu sebelum fajar. Ambil waktu sebelum fajar bagaimana? Kita katakan 2 makna. Makna yang pertama kembali kepada time, waktu. Maka kalimat sahur bisa kalian gunakan, bangun-bangun, ayo kita sholat malam di waktu sahur. Maknanya waktu sebelum fajar. Atau ayo ambil sahur kalian di umahat atau di pondok atau dan sebagainya. Makna sahur kalian makanan yang akan kalian makan untuk berpuasa. Maka ini makna dari as-sahur. Kemudian setelah itu penulis mulai masuk kepada fasal yang kedua tentang pembahasan sifat puasa Nabi. Setelah selesai dari niyah, maka masuk pembahasan yang kedua adalah tentang as-sahur. Dan di dalam pasal ini disebutkan oleh penulis beberapa masalah. Dan kita masuk sekarang kepada masalah yang pertama. Dimulai masalah ini dengan mas'alatul ula an hukmi sahur, tentang hukum dari sahur tersebut. Maka ini dipilih oleh penulis masalah yang pertama tentang sifat sahur, apa itu hukumnya? Agar kita sebelum melaksanakan sahur mengetahui apakah wajib. Berarti kalau wajib harus sahur.
Dan kalau tidak berarti berdosa. Itu definisi wajib. Ataupun dia mubah, maknanya sahur nggak sahur terserah. Pokoknya niat puasa kan sahur, mau sahur atau tidak sahur bebas. Itu makna mubah. Ataupun dia naik, tidak wajib dan tidak mubah, naik pertengahan menjadi sunnah. Maknanya lebih baik sahur sunnah dapat pahala daripada tidak sahur, tidak ikut sunnah. Atau mungkin yang keempat, haram. Maka tidak boleh sahur. Karena kalau sahur berdosa. Maka apa hukumnya sahur? Inilah pembahasan kita. Maka hukum sahur, hukumnya adalah mustahab atau mandub atau nafilah atau sunnah. Ini istilah-istilah di ilmu fikih tentang permasalahan sunnah. Karena kalau kita hanya menyebutkan sahur itu hukumnya sunnah, maka dipikir oleh sebagian manusia kaum muslimin hukumnya sunnah berarti bukan bid'ah. Dipikirnya seperti itu. Maka kita katakan secara terperinci sunnah maknanya di sini dari segi ilmi usul fikih, dia itu adalah mustahab, dia itu adalah nawafil, dia adalah mandub. Maknanya jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Lalu pendalilan sahur hukmuhu sunnah min ay jihad, dari Al-Quran, kedua dari sunnah, ketiga dari al-ijma'. Adapun dari Al-Quran seperti disebutkan oleh penulis di dalam matan dari ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa kulu wasrobu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri summa atimus siyama ilal lail. Maka makanlah sahur dan minumlah dari sahur kalian sampai jelas di ufuk timur secara horizontal benang putih dari benang merah. Maknanya di ufuk timur terlihat horizontal cahaya mentari di ufuk timur. Nah, selesailah dari makan sahur. Maka bagaimana hukumnya? Dilarang lagi untuk sahur dan dikumandangkan azan, summa atimus siyama ilal lail. Sempurnakan puasanya itu sampai maghrib. Maka ini makna dari ayat dan ini pendalilan wa kulu wasrobu. Adapun tentang hadis, maka disebutkan oleh penulis hadis-hadis yang banyak, terutama yang lafaz-lafaznya sama, mulai dari muttafaqun alaih dari Anas dan yang lainnya. Tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Maka sahurlah karena dengan makan sahur itu diberkahi. Maka dinukilkan oleh penulis dari berbagai sahabat. Maka ini dari permasalahan yang pertama. Adapun secara ijma, maka telah dinukilkan oleh para ulama bahwa sahur itu hukumnya bukan wajib, tetapi dia adalah sunnah. Maka inilah permasalahan muqaddimah dari masalah yang pertama dari permasalahan fasal sahur. Bahwa sahur itu hukumnya adalah mandub ataupun sunnah, yang mana pendalilannya dari Al-Quran dan dari hadis. Dan ijma'. Maka sekarang kita masuk kepada pendalilan dari Al-Quran
Seperti di dalam matan disebutkan, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Kemudian kita masuk kepada hadis Al-Bukhari. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Adam ibnu Abi Iyas. Adam ibnu Abi Iyas rawi yang saduq hasanul hadis. Para ulama ada yang mensikohkan dan ada yang mendhaifkan, maka yang rajih dia saduq, rawi yang hasan. Hadatsana Syu'bah ibnul Hajjaj Abul Bustam, Amirul Mukminin fil hadis, dan dia orang pertama yang memeriksa rawi-rawi di Irak. Hadatsana Abdul Aziz ibnu Suhaib qala sami'tu Anas ibni Malik. Hadis yang pertama dari Anas ibnu Malik, kedudukannya muttafaqun alaih. Lafadznya berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Laksanakanlah sahur, karena dengan melaksanakan sahur itu kamu akan diberkahi. Maka ini hadis yang pertama muttafaqun alaih. Kemudian setelah itu penulis menukilkan hadis-hadis yang lain, yang mana derajatnya di sini bisa sahih ataupun hasan li ghairi, yang mana lafaz-lafaznya sangat banyak. Kemudian sebelum kita masuk kepada hadis-hadis yang lain, cukup dengan pendalilan ayat Al-Quran yang tadi kami sebutkan, wa kulu washrabu, dan juga dengan hadis Anas yang muttafaqun alaih, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Cukup dengan dua pendalilan ini kita akan membahas mana wajah pendalilannya. Maka telah kami sebutkan di pelajaran yang lalu bahwa para penuntut ilmu seperti kalian semua berbeda dengan orang-orang awam. Orang-orang awam terhadap pendalilan bisa jadi dia menghafal dalil, namun idza su'ila aina wajhu dalalah, mana wajah pendalilan, ma'adri. Seperti ma'ruf, puasa Ramadan wajib apa tidak? Wajib. Mana dalilnya? Langsung dalil. Apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Namun di saat ditanya mana wajah pendalilan, kan di sini tidak disebutkan puasa Ramadan, kutiba alaikumus siyam. Dan mana pendalilan wajibnya? Diwajibkan untuk kamu berpuasa mana? Maka orang yang menuntut ilmu akan menjawab seperti kita pelajari, lafadz kutiba yufidu bihil wujub. Lafadz kutiba yufidu bihil wujub. Kutiba bermakna diwajibkan. Seperti Allah berfirman di ayat yang lain, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan bagi kalian qisas. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan kepada kalian berperang jihad. Begitupun di sini kutiba alaikumu asyam, diwajibkan atas kalian siap. Wajhu dalalah lafadz kutiba. Dan juga ditanya lagi, mana wajhu dalalah kalau dia siam di sini puasa Ramadan? Bukan puasa Senin Kamis, bukan puasa yang lainnya. Mana? Enggak disebutkan kok kutiba alaikumu asyam puasa Ramadan, enggak ada. Kita jawab wajah pendalilannya ayat yang sebelumnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas wa bayinat minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka makna ayat ini disebutkan faman syahida minkumu asyahra, barang siapa yang masuk kepadanya bulan. Bulan apa? Syahrul Ramadan, tadi di ayat disebutkan bulan Ramadan. Maka kutiba alaikumus siyam, wajib atas kalian puasa, asyam siam bulan, asyahr tadi bulan Ramadan. Ini wajah pendalilannya. Maka itu yang kami sebutkan tadi, orang-orang awam kebanyakan beristidlal dengan Al-Quran atau hadis, namun tidak tahu wajah pendalilannya. Dan di sini kita memberikan kepada kalian mana pendalilan sahur bahwa dia sunnah. Kita sebutkan tadi ayat, lalu mana wajah pendalilan? Dan kita berikan tadi hadis tasahharu fa inna fis sahuri barakah, mana wajah pendalilan? Maka di sini yang akan kita bahas sudah adzan. Sudah lama adzannya. Mau kita bahas atau
waktu yang akan datang? Kita tidak ada waktu yang akan datang kecuali setelah pulang dari daurah. Maka dipersilahkan untuk berpikir sejenak. Kita cukupkan, kita cukupkan. Kita tambah, kita tambah. Kita akan ketemu lagi nanti setelah daurah. Setelah saya daurah mungkin hari Rabu. Perjalanan ke sini mungkin hari Jumat lagi di sini. Gimana, kita cukupkan saja? Cukupkan aja ya. Pokoknya ini dalilnya sunnah. Mana wajah pendalilan? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Maka kita cukupkan bahwa sahur itu hukumnya sunnah dan definisi sahur telah kita masuki dan telah kita selesaikan dari masalah niyah, dari masalah yang terakhir. Kita cukupkan di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la